Oke, selamat sore semuanya. Kenalkan nama saya Sylvia Ramantisya dari kelas MJ701. Mata kuliahnya Manajemen Hubungan Industrial dengan NIM 22020101018. Di sini saya akan membahas tentang dampak PHK massal di Indonesia terhadap hubungan industrial tahun 2026. Pendahuluan yaitu PHK merupakan salah satu persoalan ketenagakerjaan yang paling kompleks di Indonesia. Pada tahun 2026, berbagai sektor industri menghadapi tekanan ekonomi, perubahan regulasi, efisiensi perusahaan, serta perkembangan teknologi yang mendorong terjadi PHK dalam jumlah besar. Yang kedua, PHK tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga mempengaruhi stabilitas perusahaan, hubungan industrial, dan kondisi sosial masyarakat. Selanjutnya, kondisi PHK di Indonesia tahun 2026. Sekitar 23.470 pekerja mengalami PHK pada Januari sampai Mei 2026. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi. Pemerintah melakukan pemantauan terhadap berbagai sektor yang berpotensi melakukan PHK. Data ini menunjukkan bahwa hubungan industrial di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Sektor industri yang dibahas atau manufaktur. Studi kasus yang digunakan PHK massal pada industri pulp dan kertas. Industri padat karya menyerap banyak tenaga kerja, sangat mempengaruhi oleh kebijakan pemerintah, memiliki risiko perselisihan hubungan industrial yang tinggi. Selanjutnya yaitu studi kasus PHK massal tahun 2026. PT Toba Pulp Lestari. Penyebab PHK yang pertama, pencabutan izin usaha, penghentian aktivitas operasional, restrukturisasi perusahaan. Perusahaan juga mengakui adanya potensi perselisihan hubungan industrial akibat kebijakan tersebut. Selanjutnya, faktor penyebab PHK massal. Yang efisiensi perusahaan yang pertama, restrukturisasi organisasi, yang kedua perubahan regulasi, yang ketiga persaingan global, yang keempat otomatisasi, yang kelima penurunan permintaan pasar, yang terakhir kenaikan biaya produksi. Selanjutnya yaitu analisis teori hubungan industrial atau tripartit. Pemerintah membuat regulasi dan menjadi mediator. Pengusaha menjaga kegiatan bisnis dan menjamin berkelanjutan perusahaan. Bank pekerja menjalankan proses produksi dan memperjuangkan hak-hak pekerja. Ketiga pihak harus bekerja sama untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Selanjutnya yaitu analisis negosiasi kolektif. Negosiasi kolektif dilakukan melalui yang pertama perundingan bipartit, yang kedua mediasi, ketiga konsiliasi, yang keempat arbitrase, yang kelima pengadilan hubungan industrial, yang terakhir pemerintah pada tahun 2006 terus mendorong penyelesaian konflik melalui proses bipartit dan mediasi. Selanjutnya dampak PHK terhadap pekerja. Yang pertama kehilangan pendapatan, yang kedua menurunnya kesejahteraan, meningkatkan angka pengangguran, menurunkan kualitas hidup, dan kesulitan memperoleh pekerjaan baru. Selanjutnya, dampak dampak PHK terhadap perusahaan dan masyarakat. Dampak bagi perusahaan yaitu menurunnya produktivitas, menurunnya citra perusahaan, meningkatkan konflik. Dampak bagi masyarakat, meningkatkan angka pengangguran, menurunnya daya beli, meningkatkan kesenjangan sosial. Yaitu ada lagi strategi penyelesaian konflik atau rekomendasi, meningkatkan komunikasi antara perusahaan dan pekerja, memperkuat peran serikat pekerja, mengoptimalkan mediasi, memastikan pembayaran pesangon sesuai peraturan, dan terakhir meningkatkan pelatihan dan program peningkatan keterampilan. Kesimpulannya adalah PHK massal pada tahun 2026 menjadi tantangan besar bagi hubungan industrial di Indonesia. Dibutuhkan tenaga kerja antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menciptakan hubungan
industrial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.